Memang, lidah tak bertulang. Dan dalam banyak catatan sejarah, kerasnya ucapan seringkali berjalan seiring dengan besarnya pengaruh dan kekuasaan. Ketika Syiah berada dalam posisi minoritas, taqiyah dijadikan pelindung, keyakinan disamarkan, bahasa diperhalus, dan citra ketenangan ditampilkan. Demi menjaga keberadaan, sekaligus membuka jalan bagi pengaruh yang lebih luas. Namun, ketika pengaruh mulai menguat, ketika ruang gerak semakin terbuka, bahkan ketika kekuasaan mulai berada dalam genggaman, maka sebagian keyakinan yang sebelumnya disembunyikan perlahan mulai ditampakkan secara terbuka. Mari kita cermati Al-Kafi, kitab hadis induk dalam tradisi Syiah Imamiyah, khususnya pada bagian Ar-Raudhah. Di sana terdapat riwayat bernomor 341 yang menyatakan bahwa manusia telah murtad sepeninggal Nabi SAW kecuali 3 orang saja. An Abi Ja'far alaihi salam قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا 3. فقلت: ومن 3؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. Perhatikan substansinya. Ini bukan sekedar kritik kepada sebagian sahabat, tetapi vonis penyimpangan terhadap mayoritas mereka. Riwayat ini sering dicoba ditolak, disebut lemah, bahkan dianggap tidak mewakili keyakinan Syiah. Namun, ketika penjelasan ulama besar mereka sendiri dibuka, gambaran yang muncul justru berbeda. Lihat penilaian Muhammad Baqir Al-Majlisi dalam Mir'atul Uqul, jilid 26, halaman 213. Dia menilai riwayat tersebut hasanun au muwathaq, yakni hasan atau muwathaq. Di bawah hasan di atas doif karena ada perawi terpercaya selain Syiah dalam sanad. Bahkan Al-Majlisi menuliskan, wa qad ruwiya irtidadus sahabati jami'il mukhalifin fi kutubi akhbarihim. Telah diriwayatkan kemurtadan seluruh sahabat oleh segenap penentang Syiah dalam berbagai kitab riwayat mereka. Artinya, persoalan ini bukan semata-mata keberadaan satu riwayat, tetapi bagaimana riwayat tersebut dinilai, dijelaskan, dan diwariskan dalam literatur mereka. Karena itu, ketika ada yang mengatakan riwayat ini lemah, maka pertanyaan pentingnya adalah, mengapa salah satu ulama hadis terbesar mereka justru memberikan validasi? Dan sekalipun istilah murtad diarahkan kepada makna selain keluar dari Islam, tetap saja substansinya menunjukkan adanya vonis penyimpangan terhadap mayoritas sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Padahal, dalam literatur Islam tidak dikenal konsep penyimpangan kolektif terhadap mayoritas sahabat. Maka yang ditampilkan di sini bukan kutipan terpotong tanpa konteks, melainkan teks langsung beserta penjelasan dan penilaian dari ulama mereka sendiri. Karena itu, tidak mengherankan bila sebagian tokoh Syiah masa kini tampil dengan narasi yang lebih menenangkan, mengaku menghormati seluruh sahabat, dan menolak tuduhan permusuhan terhadap mereka. Sementara itu, literatur klasik mereka memuat penjelasan yang sangat berbeda. Di ruang publik, bahasa toleransi dikedepankan, namun dalam banyak referensi internal, kritik dan celaan terhadap sahabat tetap ditemukan. Perhatikan ucapan Ali bin Husain Al-Karaki dalam Ar-Rosaio, jilid 2, halaman 46. Ketika menjelaskan bentuk ghibah yang dibolehkan, ia menyebut bahwa orang-orang yang dianggap memusuhi Ahlul Bait boleh disebut aibnya, dicela kehormatannya, bahkan diulang-ulang celaannya di berbagai majelis. Agar manusia menjauh dari mereka, ia juga membolehkan al-la'nu wa ta'nu fihim, yakni melaknat
dan mencela mereka. Ini bukan kutipan dari lawan, melainkan isi literatur mereka sendiri. Ketika kritik terhadap literatur tersebut mulai terbuka, muncullah berbagai bantahan. Sebagian tokoh Syiah modern mengatakan, Al-Kulaini hanya meriwayatkan, bukan meyakini, atau riwayatnya lemah, atau yang dimaksud murtad hanyalah berpaling dari iman. Namun penjelasan semacam ini berbenturan dengan validasi Al-Majlisi sendiri, karena riwayat yang coba dijauhkan justru dinilai hasanun au muwaththaq. Disinilah tampak adanya perbedaan antara narasi publik dan isi sebagian literatur internal. Dan ketika suasana dianggap memungkinkan, sebagian tokoh bahkan menyampaikan celaan itu secara terbuka. Disinilah konsep taqiyah menjadi penting untuk dipahami, bahwa sebagian keyakinan tidak selalu ditampilkan secara terbuka dalam setiap keadaan. Lihat pula penjelasan As-Sayyid Ali Shogir Al-Barujirdi dalam Tharaif Al-Maqal. Disebutkan bahwa sebagian ulama Syiah di Mekah pernah mengeluhkan ulama Syiah di Isfahan karena mereka terang-terangan melaknat dan mencela Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma. Menariknya, yang dipersoalkan bukan isi keyakinannya, melainkan dampak sosial dan politiknya terhadap komunitas Syiah di wilayah lain. Bahkan disebutkan bahwa meninggalkan taqiyah dan menyampaikan celaan secara terbuka dapat dianggap layak ketika kekuasaan telah kuat. Maka inti persoalannya bukan lagi apakah celaan itu ada atau tidak, tetapi kapan disembunyikan dan kapan ditampilkan. Maka masihkah semua ini dianggap sekedar tuduhan? Padahal yang ditampilkan di sini bukan opini, bukan pula kutipan yang dipotong dari konteksnya, melainkan teks, penjelasan, dan penilaian dari ulama Syiah dalam literatur internal mereka sendiri. Karena itu, persoalan ini tidak bisa disikapi hanya dari narasi atau sikap yang ditampilkan di ruang publik. Terlebih ketika dalam ajaran mereka sendiri dikenal konsep taqiyah, yaitu menyembunyikan sebagian keyakinan dalam keadaan tertentu. Maka, untuk memahami suatu keyakinan, tolok ukurnya adalah sumber-sumber yang menjadi rujukannya, bukan semata apa yang ditampilkan di hadapan publik. Dan bagi seorang Muslim, ukuran kebenaran dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis menurut pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sebab ketika kaum Syiah mencela para sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memuji para sahabat. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Maka seorang Muslim tidak mengikuti orang yang mencela para sahabat, melainkan mengikuti jalan orang-orang yang telah Allah nyatakan keridhoannya. Nantikan seri berikutnya tentang bukti-bukti lain, insya Allah.